illa annahu yundabu lahu at-tajil, namun disunnahkan untuk segera membayarnya. Wala yajibu alaihi syai'un ma'al qada, dan tidak ada kewajiban apapun bersamaan dengan qada, tidak ada fidyah dan lain-lain. Malam yuakhiruhu ila ma ba'da Ramadan asani, selama tidak ditunda sampai datang Ramadan berikutnya. Artinya sebelum datang Ramadan berikutnya sudah harus diselesaikan qadanya itu. Oleh karena itu boleh saja seseorang yang belum membayar kodok puasanya karena ada udzur untuk puasa Syawal 6 hari. Boleh dikerjakan walaupun belum membayar kodok puasa Ramadannya. Kemudian bagaimana kalau menunda sampai datang Ramadan berikutnya? Maka takhiru kodok Ramadan. Idza akhara mukallaf al kodok ila ma ba'da Ramadan asani. Kalau seorang mukallaf, kita ini menunda membayar hutang puasa sampai datang Ramadan berikutnya, sudah Ramadan berikutnya datang belum dibayar juga, fa imma ayu akhirahu bi udhrin au bi ghairi udhrin, maka ada dua kemungkinan. Dia menunda karena ada udzur atau tidak ada udzur yang dibenarkan. Fa in akhirahu bi udhrin, kalau dia menunda karena adanya udzur, ka'an istamarra maraduhu, misalnya orang yang sakitnya berlanjut, belum sempat bayar kodok puasa, masih sakit terus, au safaruhu, atau masih bepergian, au ghairu dzalik, atau yang lain-lain minal a'dzar, udzur yang dibenarkan, fahadza jaizun lahu at-takhir, maka boleh saja dia menunda meskipun sudah lewat, sudah datang Ramadan berikutnya. Boleh, karena udzurnya masih berlanjut. Sakitnya terus berlanjut atau tetap bepergian meskipun sudah datang Ramadan berikutnya. Madama udruhu, bagian dia boleh selama udurnya masih ada. Wala yajibu alaihi syai'un min fidyatin aw ghairiha, dan tidak ada kewajiban baginya untuk fidyah atau lain-lainnya. Walau istamara udruhu sinin, meskipun udurnya itu berlangsung selama bertahun-tahun. Ala madhhaba ilahi jamaahir ahli ilmi, sebagaimana pendapat jumhur ulama ahli ilmi, li'annahu yajuzu ta'khiru adai Ramadan bihadzal udri, sebab faktanya dibenarkan untuk menunda membayar hutang Ramadan karena udzur, fatakhirul qada min babi aula, sebab dibenarkan boleh menunaikan puasa Ramadan karena adanya udzur, maka lebih boleh lagi orang yang mengqadha puasanya karena ada udzur. Wa amma in akharahu bi udhrin bi ghairi udhrin, maka adapun orang yang menunda sampai datang Ramadan berikutnya tanpa adanya alasan, bi an sufya min maradihi, misalnya sudah sembuh sakitnya, atau mabada safari, atau dia telah selesai bepergian, wa kana yatamakkan minal qada, dan sudah memungkinkan untuk membayar qada, illa annahu akharahu kaslan, namun dia menunda karena alasannya malas, ila anja Ramadan asani, sampai datang Ramadan berikutnya, fa innahu awalan, maka dia orang yang menunda-nunda puasa ini sampai datang Ramadan berikutnya tanpa ada alasan, maka awalan wa qabla kulli syai', yang pertama dan sebelum yang lainnya, ya sambihadat takhir, dia berdosa dengan menunda-nunda ini. Wasanian yajibu alaihi qada'u ma fatahu minasyam, yang kedua dia wajib membayar hari-hari yang dia tinggalkan untuk berpuasa. Ba'da intihai syahri Ramadan asani, setelah selesai Ramadan berikutnya itu, alladzi atraka, yang dia jumpai. Wa yajibu alaihi salisan, dan yang ketiga wajib baginya di samping bayar qada juga al fidyah an kulli yaumin akhara qadaahu, fidyah untuk setiap hari yang dia tunda-tunda membayar puasanya itu. Alama nasu alaihi Syafi'i wa tafaqqa alaihi ashabuhu, sebagaimana dinaskan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh para sahabatnya. Kaum muslimin arsadakumullah, inilah orang yang menunda-nunda puasa. Ada dua macam, ada yang karena udzur, ada yang bukan karena udzur, maka hukumnya berbeda. Wa ila hadzal ladzi dhahaba ilaihi Syafi'i wa ashabuhu dhahaba Ibnu Abbas wa Abu Hurairah. Seperti ini jugalah madhab yang dipegang oleh Ibnu Abbas, Abu Hurairah, atau dan lain-lain. Kaum muslimin, wal fidyatul lati tajibu alaihi min muddin min ta'am. Fidyah itu ukurannya ada 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 on beras. Kalau kita menggunakan telapak tangan, maka 2 telapak tangan kita penuh dengan beras. Itu ukuran 1 mud untuk fidyah setiap hari. Kemudian, bagaimana kalau orang itu meninggalkan banyak utang puasa?
Wa amma kaifiyatul qada idza kana alaihi min ayyam aksar min yaumin wahid, orang yang meninggalkan hutang puasa lebih dari 1 hari, fa innahu yajuzu lahu ayyaqdiyaha mutafarriqah, boleh membayarnya secara terpisah-pisah, kama yajuzu lahu ayyaqdiyaha mutatabi'ah, sebagaimana boleh juga baginya untuk membayarnya secara berturut-turut. Wa tatabu fiha mustahabun bi ittifaqi fuqaha, namun demikian berpuasa berturut-turut lebih disukai atau sunnah menurut kesepakatan para ahli fikih. Illa annahu la yajibu, tapi tidak wajib untuk berturut-turut. Kaum muslimin, yang terakhir kita bahas mengenai orang yang meninggal dunia sebelum dia membayar puasanya. Mautul mukallaf qabla al-qada. Wa hadzal ladzi dzakarnahu kullahu innama huwa fi ma lam yattasil bil maut. Yang kita bahas di atas adalah kalau orang itu belum membayar kemudian dia tidak meninggal. Wa amma idza mata al-mukallaf qabla qada, kalau orang meninggal sebelum membayar qadanya, fa imma ayyakuna qad tamakkana minal qada wa imma alla yakuna kadzalika. Maka bisa jadi orang ini telah memungkinkan untuk membayar namun belum dibayar lalu meninggal. Bisa juga dia belum memungkinkan untuk membayar kemudian meninggal. Misalnya masih sakit lalu meninggal. Bagaimana hukumnya? Fa'in mata, kalau dia meninggal walam yatamakkan minal qada, dan belum memungkinkan untuk membayar qadanya, listimrari udhrihi, karena udurnya berkelanjutan, fa'innahu la syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, wala ala walihi, dan tidak juga atas walinya, wala fitir katihi, dan tidak juga atas harta bendanya, tidak ada fidyah. Li'annahu fardun lam yatamakkan min fi'lihi ila maut, karena itu kewajiban yang belum bisa ditunaikan sampai dia meninggal. Fasaqata hukmuhu, maka gugurlah hukumnya. Kiasan ala haji idza mata insan qabla tamakkun min adahi, dikiaskan kepada haji, di mana orang tidak wajib haji kalau sampai meninggal dia belum mampu menunaikan ibadah haji itu. Maka orang yang belum memungkinkan untuk membayar puasa lalu meninggal, maka gugurlah kewajiban puasa tadi, seperti orang yang meninggal sebelum sanggup mengerjakan haji, tidak ada kewajiban haji baginya. Wa amma idza zala udruhu wa tamakkana minal qada, namun apabila sudah hilang udurnya, dia tidak berpuasa karena ada udur dan sudah hilang udurnya, memungkinkan untuk qada, illa annahu lam yaqdi, tetapi dia belum juga menunaikan qadanya hatta mata, sampai dia meninggal, fa innahu yajibu fitir katihi muddun minat ta'am, maka dia wajib untuk membayar fidyah 1 mud atas hari-hari an kulli yaumin wajib alaihi qada'uhu, hari-hari yang wajib diqada harus dibayar fidyahnya. Kama yajuzu liwalihi ayyasu ma'anhu insa'a, sebagaimana boleh juga walinya untuk menggantikan puasa orang itu kalau dia mau. Fahuwa bil khiyar bainal it'am anhu min tirkatihi aw awisyam anhu, maka kesimpulannya orang ini boleh memilih apakah membayar fidyah setiap hari yang dia tinggalkan belum diqadha itu, atau walinya menggantikan puasa almarhum atau almarhumah itu. Wa dzalika lima rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah, itu berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Aisyah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata wa alaihi syiyam sawma anhu walihu, siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang puasa, maka walinya yang membayarkan hutang puasa itu. Kaum muslimin, inilah yang mesti kita pahami, bahwasanya selesai Ramadan bukan berarti kita selesai semuanya. Bagi yang masih ada sangkutan untuk mengqadha puasa, maka segera dibayarkan qadanya, dan bagi yang ingin berpuasa Syawal maka dipersilakan meskipun belum menunaikan qadha Ramadannya. Para ulama paling tinggi hanya memakruhkan kalau orang mendahulukan Syawal daripada membayar qadanya ini. Dengan demikian maka kita mesti mematuhi rambu-rambu aturan Allah ini, bahwa puasa Ramadan, jika kita tidak punya hutang maka kita bersyukur pada Allah, namun bagi kita atau keluarga kita yang mungkin ada tanggungan hutang, maka demikianlah hukum yang disajikan oleh para ulama ahli fikih. Kaum muslimin arsadakumullah, demikianlah khutbah pada siang hari ini, semoga bermanfaat dan makasih. Kemudian saya mohon maaf kalau ada yang kurang dan telah dalam menyampaikan ini.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikriil hakim walhamdulillahirabbil alamin.